Abraham diberkati melalui salib Kristus. Berkat ini datang kepada Abraham melalui Yesus Kristus dan salibnya. Demikian juga berkat itu datang kepada kita. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Supaya berkat Abraham dapat datang ke orang-orang bukan Yahudi melalui Yesus Kristus. Supaya kita menerima janji roh melalui iman. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Jadi kita menemukan bahwa berkat-berkat perjanjian dengan Abraham adalah benar-benar berkat-berkat Injil. Dan berkat-berkat itu dibawa kepada kita melalui salib Kristus. Tidak ada yang dijanjikan dalam perjanjian itu tanpa datang melalui Injil. Dan semua isi Injil ada di dalamnya. Sunat diberikan sebagai meterai dari perjanjian ini. Tetapi janji, perjanjian berkat, dan segalanya datang kepada Abraham sebelum dia disunat. Oleh karena itu, ia adalah bapa dari orang-orang yang tidak bersunat dan juga orang-orang yang bersunat. Orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama mendapat bagian dalam perjanjian serta berkat-berkat di dalamnya, asalkan mereka memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 2, kita diberitahu bahwa sunat diberikan sebagai tanda perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Tapi di dalam Roma 4 ayat 2, kita diberitahu bahwa itu diberikan kepadanya sebagai meterai kebenaran yang dia miliki dengan iman. Dengan kata lain, itu adalah jaminan dan meterai pengampunan dosa melalui kebenaran Kristus. Oleh karena itu kita tahu bahwa perjanjian yang dimeteraikan dengan sunat adalah perjanjian kebenaran oleh iman. Bahwa semua berkat yang dijanjikan di dalamnya adalah atas dasar kebenaran melalui Yesus Kristus. Tetapi dalam perjanjian ini, janji utamanya adalah mengenai tanah. Seluruh tanah Kanaan dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya sebagai milik yang kekal. Dan kemudian meterai perjanjian, yaitu sunat, diberikan sebagai meterai kebenaran yang dia miliki karena iman. Ini menunjukkan bahwa tanah Kanaan harus dimiliki hanya dengan iman. Dan di sini kita memiliki pelajaran praktis tentang memiliki sesuatu dengan iman. Banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang dimiliki oleh iman hanya dimiliki dalam imajinasi. Tetapi tanah Kanaan adalah tanah yang nyata dan akan benar-benar dimiliki. Namun kepemilikan itu harus diperoleh hanya melalui iman. Artinya, iman akan memberikan mereka tanah untuk dimiliki. Inilah kenyataannya. Karena iman, orang-orang menyeberangi sungai Yordan. Dan karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 6 oleh A.J. Wagoner.